Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap semua baik-baik saja ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup tidak selalu lurus seperti jalan tol ya, tapi seperti roller coaster. Ada saat-saat di mana kehidupan seseorang berada di atas, tetapi juga ada saat-saat berada di bawah. Ketika seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, biasanya orang tersebut akan merasa sangat terpuruk. Mood menjadi buruk dan semangat meredup untuk menjalani hidup. Nah, kadang juga menyebabkan putus asa. Nah, renungan hari ini saya beri judul Bebas dari Rasa Terpuruk. Ayatnya terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 11 saja ya. Ini satu pasal ini panjang, kita akan baca sampai ayat 11 saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat pengalaman pahit terjadi dalam hidup seseorang, umumnya orang tersebut akan mempunyai memori yang pahit juga. Dampak dari pengalaman pahit yang terjadi dalam hidup seseorang adalah memori yang dapat memunculkan kebencian atau dendam. Nah, ini salah satu berita ya. Tak rela anak disakiti, bapak bunuh bocah 10 tahun dengan kejam. Ada lagi, pemuda itu membunuh untuk balas dendam. Nah, berita-berita seperti ini banyak sekali ya. Nah, kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu tokoh dalam Alkitab namanya Yusuf. Kita sudah tahu cerita tentang Yusuf ini ya. Bagaimana penderitaan yang dia alami. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dianggap tukang mimpi. Kemudian pada satu ketika dia dibuang ke sumur. Kemudian tidak berhenti di situ. Dia dijual, dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir pun dia mendapatkan perlakuan juga yang tidak baik ya. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga Potifar, namun dia akhirnya dipenjara karena menolak ajakan istri Potifar untuk berhubungan badan ya. Nah, suatu ketika Yusuf ini menjadi tokoh penting di Mesir ya, seorang penguasa nomor 2 setelah Firaun. Ada kesempatan untuk balas dendam, ada kesempatan untuk menyakiti, untuk membunuh saudara-saudaranya. Tetapi kita tidak melihat hal seperti itu. Yang terpancar dalam dirinya adalah kasih, pengampunan, kebaikan. Nah, mari kita baca teksnya. Kejadian pasal 45 ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah padanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Nah, kisah ini adalah perkenalan Yusuf kepada saudara-saudaranya, ya.
Jadi singkat cerita, setelah Yusuf ada di Mesir, dia di penjara, keluar dari penjara, dia menjadi penguasa di Mesir ya, nomor 2 setelah Fir'aun. Nah, terjadi kelaparan yang hebat di Mesir dan sekitarnya. Nah, saudara-saudara dari Yusuf itu datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan ya, membeli gandum. Pertama kali datang, Yusuf belum memperkenalkan diri. Yang kedua kali mereka datang kembali. Nah, di momen yang kedua ini, Yusuf memperkenalkan dirinya. Nah, ini kisah yang sangat mengharukan, sangat menyentuh hati ya. Dan menarik dalam perkenalan ini, Yusuf tidak ada kebencian, tidak ada dendam ya, tapi penuh dengan kasih dan kerinduan yang mendalam terhadap saudara-saudaranya yang dulu pernah menyakiti hatinya. Nah, bebas dari perasaan terpuruk. Kita bisa mengikuti prinsip-prinsip yang ada ya, kita bisa belajar dari kisah ini. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya, yang kita bisa terapkan. Yang pertama, sadarilah bahwa hidup ini bukan untuk disesali ya. Kita bisa bebas dari rasa terpuruk ya. Kita harus menyadari bahwa hidup ini bukan untuk disesali. Perhatikan ayatnya ya. 45 ayat 5, pasal 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk melihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi hidup ini bukan untuk disesali ya. Jangan menyesali diri. Kenapa? Karena hidup ini untuk dijalani ya. Telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Masih ada 5 tahun lagi kesulitan mencari makan ya. Jangan menyesali diri. Apa yang dilakukan di masa lampau, apa yang mereka lakukan di masa lampau memang itu satu kesalahan, pelanggaran yang fatal, dosa yang sangat berat. Tetapi Yusuf berkata, jangan menyesali diri ya. Jangan menyesali diri. Karena hidup harus kita jalani, bukan untuk disesali. Ada 5 tahun lagi, masih ada kelaparan, masih ada kekurangan makan. Ya. Kemudian di ayat 47, maka Allah telah menyuruh aku melalui kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Jadi yang dipikirkan di sini adalah kelanjutan kehidupan itu. Bukan fokus pada masa lalu, penyesalan akan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi fokus pada kelanjutan 5 tahun lagi, masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, Yusuf fokus pada masa kini dan masa depan. Yusuf juga tidak fokus pada masa lalu ya. Dia tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan saudara-saudaranya waktu itu menjual dia, kemudian membuat dia menderita, tapi itu bukan fokus utama pada dirinya ya. Fokus Yusuf adalah pada masa kini dan masa depan. Lihat di ayat yang ke-45, pasal 45 maksud saya ya. Tetapi sekarang, ada kata sekarang. Jangan bersusah hati dan jangan menyesali. Sekarang. Jadi fokusnya Yusuf adalah pada kini, masa kini, sekarang ini. Jadi tidak perlu menyesali apa yang terjadi di masa lampau, tapi fokus pada sekarang itu. Sebenarnya kalau masalah sakit hati, Yusuf ya pasti membekas perasaan itu, sedih, sakit hati, mengalami penderitaan karena saudara-saudaranya. Tapi itu tidak diungkapkan ya, tidak banyak dieksplor. Tapi dia berkata sekarang, yang menjadi fokus Yusuf adalah sekarang ini. Dan kemudian ada kata di sini ya, 5 tahun lagi. Ini berbicara masa depan. Jadi masa sekarang dan masa yang akan datang ini yang menjadi fokus dari Yusuf. Perhatian Yusuf fokus pada sekarang dan masa yang akan datang. 5 tahun lagi. Tidak pada masa lalu. Ya, tidak pada masa lampau. Apalagi hal yang menyakitkan. Itu tidak diberi ruang yang besar ya. Tapi ruang perhatian Yusuf ada pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
Nah, Yusuf memperkenalkan diri. Ini menarik di sini ya. Dia tidak memperkenalkan diri sebagai Safnat Paneah, ini nama mesinnya ya. Tapi sebagai Yusuf ya. Di ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudaranya, "Akulah Yusuf. Akulah Yusuf, saudaramu." Jadi ada dua kata di sini. Aku Yusuf, saudaramu. Nah, mengapa Yusuf memperkenalkan diri sebagai saudara mereka? Nah, ini ada beberapa alasan tentunya ya. Untuk memberi rasa aman dan ketenangan kepada saudara-saudara yang saat itu sangat tegang dan ketakutan karena dituduh mencuri dan takut kehilangan Benyamin adiknya. Jadi mereka pada posisi ketakutan karena dituduh mencuri, ya. Ada barang yang dimasukkan di dalam kantung tempat gandum mereka, dan itu ketahuan oleh tentara-tentara Fir'aun ya, dan mereka ketakutan. Nah, sebenarnya Yusuf memperkenalkan diri, aku ini saudaramu, gitu loh. Supaya mereka tidak takut gitu. Ada orang besar di situ yang merupakan saudara mereka ya. Nah, di samping itu juga sebenarnya ada rasa rindu yang sangat besar, yang sangat dalam itu setelah berpisah sekian lama dengan saudara-saudaranya ya. Itu sudah tidak terbendung lagi rasa rindu itu. Jadi dia berkata, "Aku Yusuf, saudaramu." Lalu juga ada keinginan supaya lebih dekat dengan mereka, ya, bisa mencium, memeluk mereka setelah sekian tahun tidak pernah berjumpa, ya. Jadi sebenarnya aku saudaramu itu suatu kata-kata yang seharusnya menjadi sukacita dan penghiburan bagi mereka. Nah, namun apa yang dimaksud ayat dimau oleh Yusuf itu ternyata disalah tafsirkan ya, ditanggapi dengan rasa takut. Di ayat 3 pasal 45 maksud saya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Jadi maksud Yusuf supaya mereka tenang bahwa ada penguasa yang menjadi ada saudara mereka yang menjadi penguasa, maksud saya. Ada saudara mereka yang menjadi penguasa di Mesir itu, mereka tidak perlu takut, gitu ya. Tetapi malah sebaliknya, mereka takut karena mereka terngiang kembali pada peristiwa beberapa tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu ketika mereka menjual Yusuf, ketika mereka memperlakukan Yusuf dengan tidak baik. Itu yang menjadi yang muncul dalam pikiran mereka. Akhirnya mereka ketakutan, ya, tidak melihat bahwa akulah Yusuf saudaramu. Penekanan pada saudara ini malah ditanggapi secara keliru, ya. Ketakutan karena dulu mereka telah berbuat salah ya. Nah, kemudian Yusuf menghibur saudaranya. Ini menarik di sini ya. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah telah menyuruh aku. Ayat 4. Ayat 5 dan ayat 7. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah telah menyuruh aku. Jadi dia tidak menekankan pada kamu berbuat salah kepadaku. Kamu kurang ajar ya. Kamu berbuat tidak baik kepadaku. Nah, tidak. Tapi Yesus memberikan penghiburan bahwa ternyata itu Allah yang menyuruh. Allah yang menyuruh. Jadi bukan menimpakan semua kesalahan itu pada saudara-saudara mereka. Nah, ini perlu kita contoh ya. Seringkali ketika kita ada orang berbuat salah ya, ini kita ungkit-ungkit ya. Tapi menarik nih Yusuf itu. Dia tidak mencari kesalahan dari saudara-saudaranya, tapi melihat Allah telah menyuruh aku. Allah menyuruh aku. Nah, ini penghiburan bagi saudara-saudara yang datang itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, fokuslah pada masa kini dan masa depan ya. Kita bisa bebas dari rasa terpuruk jika kita fokus pada masa kini dan masa depan. Biarlah masa lalu yang kelam tenggelam dimakan waktu. Jalanilah hari-hari dengan semangat, optimis, sikap dan pola pikir yang positif serta motivasi hidup yang baru ya. Jangan selalu mengingat-ingat masa lalu. Kita hidup dalam 3 frame waktu ya. Waktu lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Waktu lampau kita tidak bisa mengubah apa-apa. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah masa kini dan masa yang akan datang. Fokuslah pada masa kini dan masa depan ya. Jangan terfokus pada apa yang sudah terjadi di masa lampau. Karena hidup bukan untuk disesali, tapi untuk dijalani.
Nah, yang kedua, sadarilah bahwa ada karya Allah yang tak terlihat. Nah, ini menarik di sini ya, bahwa di balik semua yang nampak ini ternyata ada karya Allah yang memang tidak nampak ya. Kita lihat ayat-ayatnya. Ayat 5, tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku. Sebab, nah ini, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, ini menarik sekali ya. Allah menyuruh aku. Allah telah menyuruh. Bukan kamu, tetapi Allah. Dia yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun. Jadi, memang secara faktualnya ya, ini saudara-saudara Yusuf ini yang menjual. Tetapi di balik itu ternyata yang Yusuf lihat adalah karya Allah di balik semua peristiwa itu. Ada tujuan Allah di balik semua peristiwa yang dia alami. Mungkin saudara-saudaranya melihat bahwa mereka memang menjual gitu ya. Tapi Yusuf ini melihat jauh lebih dalam ya secara rohani ini. Bukan mereka, bukan kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Jadi fokus pada Allah, pada karya Allah yang tidak terlihat. Pernyataan seperti ini ditegaskan kembali pada Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ada campur tangan Allah, ada karya Allah di balik peristiwa penjualan Yusuf ke Mesir ini ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini sangat menarik ya. You sold me, but God sent me. Ya, kamu menjual aku, Allah menyuruh aku. Allah telah menyuruh aku. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya ini, you sold me, but God sent me. Kamu menjual aku, tapi Allah itu mengutus aku. Wah, menarik ini ya. God sent me. Jadi Yusuf melihat bahwa peristiwa saudara-saudaranya ini menjual dia, itu bukan sebagai peristiwa perdagangan perbudakan, gitu ya. Satu tindakan yang tidak menyenangkan, tapi dia melihat bahwa itu adalah satu misi yang Tuhan sedang kerjakan dalam dirinya. Tuhan mengutus dia, ya, tidak melihat pada kamu menjual aku, tapi pada Allah yang sedang mengutus dia. Ya, you sold me, but God sent me. Menarik. Yusuf tidak melihat dari satu sisi saja. You sold me, kamu menjual aku. Kalau Yusuf hanya melihat ini, pasti dia bisa menyalahkan, ya. Tapi ternyata dia tidak ya. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Nah, Yusuf dijual. Nah, sebenarnya ada maksud di balik itu ya, penjualan itu atau pembunuhan atau penjualan itu supaya mimpi-mimpinya itu tidak menjadi nyata. Maksud dari saudara-saudara Yusuf itu mau membunuh, bahkan menjual, supaya mimpi Yusuf itu yang sangat tidak enak mereka dengar bahwa Yusuf akan menjadi raja dia di antara saudara-saudaranya itu dan saudaranya akan menyembah kepada dia. Ini mimpi yang tidak disukai. Dengan maksud ini maka Yusuf dijual ya. Harusnya dibunuh, tapi memang ada campur tangan Tuhan. Akhirnya dijual. Nah, tapi Yusuf mampu melihat dari sisi lain. Bukan hanya you sold me, tapi God sent me. Allah mengutus. Ya. Allah mengutus. Jadi ada misi khusus, misi khusus.
Dan Tuhan sanggup mengubah rencana yang jahat itu menjadi berkat. Yusuf menjadi berkat. Bagi siapa? Yang pertama bagi Mesir, ya. Mesir dapat mengelola berkat Tuhan. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan itu mereka mampu terpelihara bangsa itu. Tapi juga berkat bagi keluarganya, ya. Jadi tidak ada kepahitan, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati di situ. Tapi yang ada adalah kasih, kebaikan, dan kemurahan. Yusuf membalas saudara-saudaranya dengan kebaikan, memberi tempat yang terbaik di Mesir, menanggung makanan saudara-saudaranya, ya. Karena Yusuf mampu melihat dua sisi, ya. You sold me, but God sent me. Dia lebih memilih yang kedua. Allah mengutus aku. Jadi perjalanan ke Mesir, walaupun dengan cara yang tidak menyenangkan, dilihat Yusuf sebagai pengutusan. Allah mengirim dia. Allah mengutus dia. Untuk satu tujuan yang besar. Memelihara bangsa yang besar. Nah, God sent me. Allah juga mengutus kita, mengutus Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi tidak perlu sakit hati, tidak perlu dendam dan lain sebagainya. Ya, apa yang terjadi dalam diri kita ada tangan Tuhan yang merintah, ya, karena kita sedang diutus oleh Tuhan. Nah, di balik yang kelihatan ada tangan Tuhan yang tak terlihat. Merendah kisah sedih menjadi indah pada waktunya. Kebenaran ini juga terungkap dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di balik yang kelihatan itu ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, namun Dia merendah. Dia turut bekerja, Dia mendatangkan kebaikan bagi kita semua, ya. Jadi tidak perlu terpuruk. Lihatlah, di balik semua yang kita alami ada tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, sadarilah bahwa kita ini alat di tangannya. Kita lihat ayat-ayatnya, ya. Ayat 5, tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku di sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku. 47, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupnya sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku. Jadi ada kata aku, ya. Aku disuruh Allah, kalau secara pasifnya, ya. Aku disuruh Allah, aku ditempatkan Allah. Ayat 9, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat padaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Tujuannya, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Aku memelihara engkau. Jadi kalau kita simpulkan dari ayat-ayat tadi, Allah menyuruh aku, Allah menempatkan aku. Supaya apa? Supaya Dia bisa memelihara keluarganya, ya. Di sanalah aku memelihara. Dia sebagai alat Tuhan. Alat untuk apa? Untuk memelihara satu bangsa, ya. Sebenarnya ini satu keluarga, tapi ini cikal bakal bangsa Israel. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu. Seisi rumah Yakub, ya. Ini kan cikal bakal dari bangsa Israel. Aku memelihara engkau. Tuhan menyuruh aku, Tuhan menempatkan aku, dan aku memelihara engkau. Jadi Yusuf ini adalah alat Tuhan, ya, alat di tangan Tuhan untuk memelihara satu bangsa yang besar, ya. Ini dari keturunan Yakub inilah kemudian
eh, menjadi multiplikasi, menjadi banyak, menjadi bangsa Israel. Yusuf menyadari bahwa dirinya alat di tangan Tuhan. Tuhan memakai dia untuk misi penyelamatan. Di mata saudaranya dia dijual, tapi di mata Yusuf tidak. Allah mengirim dia, Allah mengutus dia. Ada satu misi karena dia ini sebagai alat di tangan Tuhan. Melalui dirinya ada banyak keselamatan ya. Keselamatan dalam hal ini keselamatan materi ya. Yang pertama Mesir itu selamat dari bahaya kelaparan. Kemudian keluarga dari Yakub ini juga selamat ya. Dan mungkin juga orang-orang di sekitar wilayah Mesir juga mendapatkan pertolongan ini ya. Nah, ini juga seharusnya disadari oleh saudara-saudara Yusuf ya. Tuhan juga memakai saudara-saudara dari Yusuf ini sebagai cikal bakal bangsa pilihan. Mereka sebagai alat satu bangsa pilihan yang kemudian akan melahirkan sosok Mesias di kemudian hari. Jadi sesungguhnya mereka juga alat Tuhan. Saudara-saudaranya juga alat Tuhan. Yusuf juga alat Tuhan. Nah, kita pun adalah alat di tangannya. Ya, kita ini juga alat di tangannya. Karena itu jalani hidup dengan semangat. Allah memakai kita demi maksud baiknya. Siapa kita? Kita ini orang berdosa. Kita punya banyak kelemahan. Tapi Allah sudi memakai kita demi maksud baiknya. Ya, karena itu temukan potensi diri kita, apa yang dapat kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita ini hanya alat. Jika hidup kita sukses misalnya ya, di kemudian hari jangan sombong. Seperti Yusuf ini tidak sombong, tidak membalas dendam karena dia menyadari bahwa dirinya hanya alat di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan, misalnya kita memakai sarung tangan ya. Sarung tangan. Nah, sarung tangan itu kalau diletakkan saja tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak ada kekuatan di dalamnya. Tapi kalau sarung tangan itu dimasuki sebuah tangan, nah kemudian digerakkan, nah dia akan melakukan banyak hal ya. Ada banyak hal yang bisa dicapai. Tapi bukan sarung tangannya itu, tetapi tangan yang ada di dalam sarung itu yang mengerjakan banyak hal. Nah, ini gambaran bahwa sesungguhnya hidup kita ini seperti itu ya. Kita ini di tangan Tuhan. Kita ini hanya alat gitu ya. Ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Seharusnya kita sadari itu ya. Karena itu ya, mari jalani hidup dengan semangat ya. Tidak terfokus pada masa lalu tapi masa sekarang dan yang akan datang. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini sudi memakai kita. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Bukankah sesuatu itu sesuatu yang baik? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya ya. Dan ini adalah ringkasannya. Bebas dari perasaan terpuruk. Bagaimana supaya kita bebas dari perasaan terpuruk ya? Menurut pelajaran yang dapat kita terima, tip-tipnya, yang pertama, sadarilah bahwa hidup ini bukan untuk disesali ya. Percuma kita menyesali hidup. Hidup bukan untuk disesali, tapi dijalani. Jalani dengan penuh ucapan syukur, jalani dengan penuh sukacita, jalani dengan penuh semangat. Yang kedua, sadarilah bahwa ada karya Allah yang tak terlihat. Di balik yang nampak ini ternyata ada sesuatu yang tidak nampak, yaitu Tuhan yang merenda hidup kita, kisah kita, yang sedih pun Tuhan sanggup ubahkan menjadi kehidupan yang manis. Dan ini memberi kita gairah, semangat dalam menjalani hidup ya. Dan yang ketiga, sadarilah bahwa kita ini alat di tangannya. Kita ini dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sudi memakai kita sebagai alatnya. Ya. Jadi tidak perlu kita hidup dalam perasaan terpuruk karena masa-masa lalu ya, tinggalkan semua ini. Hidup bukan disesali tapi dijalani. Ada karya Allah yang tak terlihat dan kita ini alat di tangannya. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati
kita semua. Amin.